pintu gitu. Akhirnya aku nggak mau, takut tuh, aku kayak diem nyumput gitu, takut kan. Akhirnya dia nyamperin, dia megang tangan aku. Ini sumpah nyata banget, dia megang tangannya dingin banget, dingin tuh dingin parah. Akhirnya dia pegang tangan aku cuma gini doang, akhirnya dia pergi lagi. Itu aku nggak slop, dia berhenti di depan mata Ayu, langsung bercak ini, cerak gitu. Yang asalnya Ayu mata udah ke belakang, udah gelap kan, tiba-tiba kayak terangnya tuh bener-bener terang banget, bahkan lampu aja kalah. Pas Ayu sadar tuh masih kerasa terang itu, wah masih kerasa. Harusnya kalau erep-erep bangun tek udah aja lihat oh terang, ini enggak, bangun tek terus Ayu ngeliat udah terang. Akhirnya udah dari situ tuh langsung keringetan, sesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Bolot Wasesori dalam channel Circle Gaib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tema cemas kali ini gue lagi ada di kota Bandung nih, dan gue juga ditemenin sama salah satu narasumber. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kesibukan apa nih? Kesibukan sekarang buat video sih, untuk YouTube ya? YouTube, iya. Nah, jadi teman-teman Circle Gaib, Kak Ayu ini juga salah satu konten explorer nih, yang udah pastinya masuk ke lokasi-lokasi terbengkalai, dan juga ada podcast cerita horor. Kalau boleh tahu nama channelnya apa sih? Nama channelnya Ghostbuster, G-O-N pakai Z ya. Ya, oke. Ghostbuster. Iya betul. Nah, teman-teman semua, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa juga dukung channelnya Kak Ayu ini dengan cara mensubscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan juga nih konten horor dari Kak Ayu. Oke, teman-teman dimanapun kalian berada, sebelum kita masuk ke tema cemas kali ini, gue mengingatkan nih buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel Circle Gaib untuk mensubscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Langsung aja nih kita tanya kisi-kisi dari Kak Ayu. Oke Kak Ayu, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau tanya nih kisi-kisi nih ke Kak Ayu nih. Kak Ayu nih katanya sering sekali ngalamin kejadian horor ya, sering. Betul. Pada dasarnya Kak Ayu ini indigo atau gimana? Kalau dibilang indigo itu aku masih tanda tanya sebenarnya ya. Yeah. Tapi untuk mengalami kejadian mistis terus horor-horor itu emang sudah dari kecil. Ayu udah sering dapat gangguan-gangguan gaib yang bahkan sampai sekarang mungkin masih jadi tanda tanya untuk Ayu sendiri seperti itu. Tahan dulu Kak Ayu. Oke. Ya teman-teman nih, pasti kalian penasaran banget sama perjalanan indigo. Tapi sekali lagi gue mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di Circle Gaib, jangan lupa untuk mensubscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten horor dari Circle Gaib. Langsung aja nih kita masuk ke segmen Cemas Ga, cerita masyarakat gaib. Oke, Kak Ayu. Udah siap belum nih Kak Ayu mau cerita? Oke, udah siap insyaallah. Silahkan Kak Ayu. Oke. Sebenarnya ini cerita banyak ya. Yeah. Cuma mungkin Ayu bakalan ceritain ini tuh mulai dari pertama nih ya. Pertama kali Ayu melihat sosok gaib. Itu bermula dari Ayu masih kecil. Itu mungkin sekitar umur 5 tahun ya, 5 tahun 4 tahunan itu 5 tahun mungkin 5 tahun 6 tahunan. Ayu tuh lagi beresin baju sama ibu dan ngadep ke jendela. Nah jendelanya itu kebetulan ujungnya itu pohon nangka. Nah pohon nangka itu sekitar sebelum maghrib ya, sekitar jam 5 aku lagi ngobrol sama ibu sambil beresin baju. Tiba-tiba aku lihat ke pohon nangka itu ada sosok wanita kayak kuntilanak gitu. Rambutnya panjang, dia duduk di batang pohon sambil gini aja.
Dan anehnya ketika aku ngeliat dia, ya reaksi yang pertama kali muncul dari tubuh aku cuma kayak gini dulu. Terus tiba-tiba aku turun, kebetulan kursi, jadi bisa kelihatan tuh. Jadi aku turun dari kursi pelan-pelan sampai ke bawah, sampai diem, dan aku nggak bilang apa-apa ke ibu, cuma aku diem gini doang. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Itu pertama kali aku melihat sosok gaib. Nah dari situ sebenarnya aku mungkin sedikit cerita, aku juga besar di lingkungan yang mungkin mereka mempercayai adanya hal gaib gitu kan. Jadi sebelum itu orang tua tuh selalu ngobrol tentang hal gaib, tentang apa sih, cerita-cerita pengalaman mereka tentang hal gaib. Dan aku cuma nyimak karena pada saat itu aku juga masih kecil. Mereka juga ngomongin tentang indigo mungkin ya, indigo bisa merasakan, bisa melihat dan lain sebagainya. Itu Ayu cuma nyimak awalnya gitu. Dan pada saat itu Ayu ngalamin langsung, Ayu langsung kayak, itu benar nggak ya kuntilanak gitu kan. Waktu masih kecil kan ya gimana gitu kan. Akhirnya Ayu pastiin lagi kan, pas Ayu udah berani, Ayu tiba-tiba diem di bawah gini, dan Ayu pastiin, pas Ayu ke situ, Ayu lihat lagi udah nggak ada. Sosok itu hilang. Dan akhirnya Ayu kayak, oh itu mungkin yang diceritain ibu sama papa tuh sosok kuntilanak tuh gitu. Pada saat itu aku mikirnya seperti itu. Nah oke, berlanjut, tiba-tiba ada satu momen dimana ini aku ngerasain gimana ya, aneh tapi nyata. Kenapa aneh tapi nyata? Lagi tidur itu aku masih kecil juga posisinya. Aku lagi tidur, pas aku bangun, terus aku tiba-tiba ada anak kecil di depan aku. Di depan? Iya, di depan aku. Ada anak kecil, dia gini, sambil senyum. Tapi anehnya, yang aku anehin, kalau anak kecil manusia, nggak mungkin sih, soalnya di rumah itu sebenarnya nggak ada anak kecil cewek, kalau cowok ada gitu kan. Dia gini, dan aku merinding tuh. Isi itu tuh wajahnya tuh kayak bekas siksaan, disiksa. Gini kalau di balik pintu gitu. Akhirnya aku nggak mau, takut tuh, aku kayak diem, nyumput gitu, takut kan. Akhirnya dia nyamperin, dia megang tangan aku. Ini sumpah nyata banget, dia megang tangannya dingin banget. Dingin tuh dingin parah. Akhirnya dia pegang tangan aku cuma gini doang, akhirnya dia pergi lagi. Itu aku nggak expect, aku nggak ada reaksi teriak atau gimana, nggak ada. Aku cuma kayak, aduh ya Allah, mama, waktu masih kecil juga kan, pengen teriak tapi takut gitu kan, gimana. Akhirnya aku masih diem, aku nggak ceritain ke ibu aku ngeliat apa. Besoknya ibu sama teteh cerita depan aku, mama, aku ngeliat tahu, asal ngeliat ada anak kecil di belakang pintu, katanya gitu. Ibu bilang, iya mama juga ya asal ngeliat ada anak kecil di belakang pintu, katanya. Aku pastiin gini, emang mama ngeliatnya gimana? Sebenarnya emang nggak ngeliat wujudnya, cuma ya kelihatannya ada yang diem di balik pintu tapi kecil gitu, kayak anak cewek pakai baju putih, kata mama gitu. Kata teteh juga, alhasil, wah itu yang semalam nih, yang semalam megang Ayu berarti bener. Dari situ kan, Ayu udah ngalamin lagi, tapi belum cerita tuh. Kenapa Ayu nggak cerita ke ibu? Itu karena nggak tahu ya, pada saat itu Ayu emang pengennya udah Ayu diem aja gitu, nggak pengen cerita, nggak pengen apa gitu. Ada puncaknya, Ayu pertama kali cerita itu waktu Ayu hampir meninggal. Iya. Hampir meninggal. Itu benar-benar hampir meninggal. Kalau kata orang Sunda itu erep-erep, katanya ketindihan mungkin ya. Itu jadi dulu tuh Ayu ceritain sedikit. Jadi papa Ayu tuh dulu tuh seneng belajar, seneng nyari ilmu. Akhirnya dia ada yang namanya ilmu sancang. Ayu kurang tahu itu ya. Tapi ada sancang itu katanya tingkatannya dari 1 sampai 9. Nah, papa itu udah 1, 2, 3 sampai 9. Terakhir 9 ini dia ke sancang 9. Ceritanya sih kayak ketemu harimau gitu kan, ketemu 3 harimau tapi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba si harimau itu berubah bentuknya asap, terus jadi kayu kakabawa yang panjangnya 1 meter
katanya sih kalau kayu kabo itu nggak apa sih, langka banget yang panjangnya 1 meter katanya. Biasa rata-rata kayak segini, sejengkal kayak gitu. Nah dia simpan di rumah, pada saat itu dia simpan di rumah kan, dia urus karena emang ini dia sebenarnya kayak dia bangganya bukan bangga dapet ilmu atau gimana, dia cuma kayak wah ini gua dapet ini harus dijaga gitu kan, karena perjalanan gue sih panjang atau apa gitu. Akhirnya dia simpen, dia rawat. Aku nggak expect, kalau aku nggak tahu kalau kata papa sih itu ada isinya. Aku kan dulu nggak ngerti isinya apa, yang aku tahu ada isinya berarti di dalamnya ada rayap, mungkin kan kayu kan gitu kan. Nah hasil aku cuek aja tuh. Nah, terus ditinggalin sama orang tua waktu itu, ditinggal keluar sebentar. Aku tidur sendirian, lagi hujan, dan aku tidur kebetulan tiba-tiba pengen tidur di bawah kayu kabo itu. Tidur di bawah kayu kabo itu. Pas aku tidur, aku kayak ketindihan. Aku lihat sosok yang gede banget, gedenya parah banget. Bahkan badan aku tuh kayak kaki dia. Badan aku kayak kaki dia tindihin aku, ngecekek tapi tindihin gitu. Aku nggak ngerti, pokoknya aku sampai nggak bisa nafas, bener-bener nggak bisa nafas. Aku gimana aku nggak bisa. Aku sadar banget, tapi gimana ya, kalau urip-urip mungkin itu setelahnya udah kayak mimpi. Kalau aku ketubuh sampai ngerasa, bahkan pada saat itu mata aku sampai muter ke belakang putih semua, dan urat mata itu kayak renggang gitu, ngerti gak sih, kayak mau apa sih, putus ya. Kayak mau putus. Di situ aku sampai wah udahlah itu udah. Terus aku inget kata aku, apapun yang terjadi sama kamu itu ya udah kamu harus pasrahin. Kalau misalkan kan aku sempat ngobrol-ngobrol juga kan, ngedenger kakak, terus kakak ngasih ujangan lah ke aku gitu, kalau apapun yang terjadi sama kamu itu kamu harus pasrah sama Allah. Kalau kamu mau digimanain pun, kalau kata Allah kamu nggak akan mati, ya nggak akan mati. Tapi kalau kamu mati itu berarti udah ke atas kehendak Allah dan izin Allah, kata papa gitu. Kata kakak. Alhasil aku yang kayak udah, aku ngomong tuh, udahlah kalau Ayu mau mati, karena waktu itu umur berapa aku kurang tahu. Ayu bilangin, udah kalau Ayu mau mati gak apa-apa, berarti itu atas izin Allah. Ayu bilang kayak gitu. Dari situ tiba-tiba ada cahaya yang kayak kilat. Awalnya kayak kilat dari kanan. Coba orang kalau misalkan logikanya kalau nggak sadar ya nggak tahu kilat dari mana gitu. Ini kerasa kelihatan kilat dari kanan, slup berhenti di depan mata Ayu, langsung bercak ini, cerak gitu. Yang asalnya Ayu mata udah ke belakang, udah gelap kan, tiba-tiba kayak terang itu bener-bener terang banget, bahkan lampu aja kalah. Pas Ayu sadar tuh masih kerasa terang itu, wah masih kerasa. Harusnya kalau erep-erep bangun tek udah aja lihat, oh ini terang. Ini enggak, bangun tek, terus Ayu lihat udah terang. Akhirnya udah, dari situ tuh langsung keringetan, sesek gitu kan, udah ada bekas memar juga. Terus mata sakit juga. Maksudnya kalau erep-erep yang Ayu tadi bilang, kalau setelahnya itu biasa aja kan. Ini sampai efek tubuh pun yang ngerasain kayak gitu. Itu yang bikin Ayu makin bertanya ini kenapa. Terus Ayu penasaran sama cahaya itu. Dan udah kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu banyak kan yang kejadian yang Ayu alamin gitu. Dan ini ada juga kejadian waktu Ayu lagi nyeduh kopi. Ini Ayu baru sadar, oh ternyata Ayu bisa merasakan dan bisa melihat juga kayak gitu. Ayu lagi bikin kopi, tiba-tiba itu di belakang Ayu pintu kan, pintunya nutup. Ayu tuh bikin kopi, tiba-tiba nggak sadar, kayak 1, 2, 3 detik itu nggak sadar. Ayu tuh dari dalam, kayak batin Ayu bukan pikiran, dari batin Ayu itu kayak ngelihat ada ular masuk. Jadi ular gede banget, badannya manusia, ular cewek pakai mahkota gitu, masuk lewat pintu gini, terus di batin Ayu tuh ada suara pintu gini gitu. Pas Ayu sadar gini, Ayu langsung balik ke belakang, bener pintunya langsung ngebuka, gitu. Itu di situ Ayu baru merasa, ini apa gitu, kok ini terjadi ke Ayu terus gitu kan. Dari mulai pertanda dari mimpi-mimpi itu, kalau ada apa-apa datangnya ke Ayu. Terus Ayu bilang ke ibu untuk wanti-wanti, bener. Jadi itu kayak, ini Ayu kenapa gitu kan. Si Ayu pernah nanya nih sama satu orang, Ayu ceritain tentang pengalaman Ayu itu, terus mereka nanya kayak gini,
nama kamu siapa, katanya teh Nur Ayu Oktavianti gitu. Ya udah itu, kamu harus meyakini Nur itu apa, katanya teh cahaya itu, ingat aja di cahaya Allah. Wah panjang lah itu ya kayak gitu. Akhirnya si Ayu makin mikir. Mereka tuh cuma ngasih clue doang sih ke Ayu, tapi mereka nggak ngejelasin apa yang Ayu alami itu ini mereka nggak jelasin kayak gitu. Dan udah kayak gitu tuh banyak banget, bahkan Ayu lagi diem aja Ayu bisa kayak tiba-tiba Ayu keinget sesuatu. Ini Ayu pengen cerita sih sebenarnya, tapi ya mungkin ini bukan Ayu yang digo atau gimana ya, mungkin ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah sama Ayu mikirnya seperti itu kali ya. Jadi Ayu pernah ngalamin satu kejadian di mana, atau mungkin Ayu bakal ceritain yang terakhir Ayu alamin ya. Ini terjadi sama almarhum ayah. Jadi pada saat itu Ayu lagi nyuci beras, tiba-tiba Ayu nggak sadar beberapa detik, Ayu tiba-tiba kayak ngelamun kosong, tapi Ayu kalau ngebayangin beda ya, kalau kita lagi berhayal sama itu beda kan. Tiba-tiba diem 1 detik kosong, Ayu ngerasa Ayu tuh lagi ada di pemakaman. Rasanya di pemakaman? Iya, lagi nangis pakai baju hitam, ngeliat banyak orang teman Ayu, dan di ujung ada konten kreator lain sebelah kiri lurus gitu. Ayu nangis, Ayu ngeliat pemakaman ayah. Ayu ngeliat gini, Ayu langsung astagfirullahaladzim gitu kan, gitu. Dari situ udahlah Ayu hiraukan gitu kan, tapi Ayu masih kepikiran soalnya feel-nya beda. Berhayal sama yang rasain tiba-tiba kita kebawa ke suasana itu beda banget. Nah akhirnya udahlah, tapi tetap kepikiran, Ayu ngelamun gitu kan. Itu kan lagi deket-deketnya sama ayah gitu kan, karena ayah selalu nge-try konten dan lain sebagainya gitu. Akhirnya Ayu beresin itu, dan gak lama itu papa sakit. Pas papa sakit tuh aku kan yang ngurus dari awal sakit sampai alhamdulillah nemenin lah sampai meninggal gitu. Bahkan pas almarhum meninggal itu malamnya Ayu datang nyuapin itu, papa tuh senyum gitu kan. Terus papa ngasih wejangan ke Ayu, jangan pernah sombong, kayak ngasih makasih maaf tolong bapak kasih ke Ayu waktu pas sebelum papa meninggal gitu kan. Terus papa bilang besok papa sembuh kok, jangan sedih. Tapi bener besok papa sembuh, pergilah, papa udah dipanggil sama Allah, udah nggak ngerasain sakit lagi. Nah, dan ini yang Ayu anehin ya dari cerita itu, pas papa meninggal tuh Ayu dikabarin subuh lagi di rumah sakit kan, Ayu jagain papa di rumah sakit, dikabarin karena Ayu ke papa, gak nyangka pas pemakaman papa yang Ayu bikin gak nyangka. Pas pemakaman papa, kenapa Ayu bilang gak nyangka itu karena posisi Ayu itu sama kayak yang waktu itu Ayu sama kayak yang waktu itu kelihatan sama Ayu. Jadi posisinya Ayu ada di sebelah sini, ini pemakaman, ini kuburan papa, ini Ayu, konten kreator lain di sebelah situ, percis banget. Jadi semacam deja vu gitu lah ya? Oh iya kayak gitu. Terus lagi nangisin papa, ya Allah astagfirullahaladzim papa gitu kan, ya terpukul banget. Tiba-tiba Ayu kayak ngeliat posisi Ayu, astagfirullahaladzim, itu kan posisinya sama kayak waktu Ayu lagi nyuci beras. Dan itu terjadi sering. Dan kalau Ayu kadang ada firasat buruk ke Ayu, kayak ada orang nih deket sama Ayu, tiba-tiba Ayu kayak apa ya, kalau film dikasih spoiler lah, ujungnya endingnya bakal kayak gimana gitu kan. Nah kalau Ayu bilangnya sih itu bukan Ayu lebih tahu dibanding apa sih malah kayak Allah atau gimana. Tapi Ayu bilangnya itu bentuk kasih sayang Allah ke Ayu. Kenapa dibilang bentuk kasih sayang Allah ke Ayu? Ya contohnya kayak yang almarhum bapak itu, Allah ngasih spoiler lah mungkin ya, Allah ngasih tanda-tanda kayak gitu itu bukan buat nakutin, tapi mungkin Allah ngasih itu. Emang udah bayangannya ya? Iya, terus kayak dari situ aku bisa tahu, oh aku harus lebih sayang sama orang tua, ya kan? Aku harus bisa gimana caranya ngabisin waktu sama orang tua itu yang benar-benar berkesan. Dan bener pada saat sebelum almarhum meninggal itu kan kita nggak serumah, kita udah 5 tahun nggak serumah karena divorce kan.
Nah tiba-tiba pada saat itu sebelum papa mau pergi, papa nempel terus sama Ayu. Bahkan Ayu lagi live, Ayu lagi konten itu sama Ayu terus. Terus Ayu pun kayak yang nggak ngerasa keberatan, nggak ngerasa apa, bahkan Ayu enjoy ngejalaninnya gitu. Karena sesekali juga Ayu inget yang bayangan itu. Ya mungkin ya itulah kata Ayu, itu bentuk kasih sayang Allah sama Ayu, karena Ayu dikasih tahu lebih awal supaya Ayu bisa menyiapkan mungkin ya. Iya. Nah kayak gitu. Oke. Dengar ceritanya udah merinding banget nih. Jadi memang cerita ini random ya kak ya. Random. Oh, oke. Sebenarnya banyak banget sih. Kalau mau dijabarin banyak banget ya. Banyak banget. Tapi karena memang waktunya juga ya Kak Ayu ini nggak bisa lama ya kak ya. Kalau udah malam juga ya. Iya betul. Oke Kak Ayu, sebelum ditutup nih. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanya sama Kak Ayu. Boleh. Oke. Mau tanya sosok awal yang anak kecil tersebut nih. Katanya kan Kak Ayu sempet nih tadi katanya dipegang sama si sosok tersebut. Itu ada tujuannya nggak sih? Yang Ayu rasain sih, yang Ayu rasain pada saat itu ada. Oh, Ayu kelewat ya. Soalnya setelah lihat itu Ayu mimpi. Iya. Mimpi lagi. Mimpi ada yang manggil-manggil. Anak cewek manggil-manggil minta tolong. Tujuannya dia untuk apa? Kayaknya minta tolong. Minta tolong. Mimpi Ayu. Tapi ini wallahu a'lam bishawab. Jadi Ayu gak tahu itu kebenarannya seperti apa. Tapi itu yang Ayu alamin dan itu yang Ayu rasain, makanya Ayu ngomong apa yang Ayu lihat, apa yang Ayu rasain dan apa yang Ayu alamin kayak gitu. Iya. Nah, terus sama yang tadi Kak Ayu bilang kayu apa tadi sorry? Gimana? Yang tadi papa Iya. bawa itu kayu apa namanya? Kayu kaboa. Oh iya. Nah, jadi tentang kayu kaboa ini itu apa sih yang bisa maksudnya Kak Ayu tuh dapetin dari kayu kaboa itu? Sering diganggu kan sampai tadi katanya sampai dicekek gitu kan? Betul. Itu ada tujuannya juga nggak? Kalau tujuan Ayu nggak tahu ya. Iya. Cuma kebetulan yang diganggu juga bukan cuma Ayu. Kakak Ayu juga pernah diganggu, ditampakin gitu. Jadi nggak tahu ya itu tujuannya apa. Soalnya jujur, walaupun orang tua Ayu kayak apa sih? Ya mungkin dia seneng kayak gitu. Tapi ya Ayu pribadi cuek gitu kan ya sih waktu dulu tuh kayak ya udah gitu. Ayu belum tahu sih itu tujuannya apa. Yang sampai hampir mau sampingnya kayak Ayu. Tapi pernah Ayu nanya sih tapi ini terlalu jauh sih sebenarnya. Tapi katanya sih ya karena emang aku sama papa dulu bertolak belakang kan kayak gitu. Oh nggak akur? Bukan nggak akur sih. Aku akur dari kecil sama papa, cuma bertolak belakang lah gitu. Dari mungkin apa ya? Dari ajarannya gitu sering ngebangkang atau gimana? Enggak. Gimana ya? Susah lah dijelasin. Oke. Kayak gitu pokoknya. Oke, Kak Ayu. Nah, sampai saat ini, apakah Kak Ayu ini masih suka juga ngeliat sosok-sosok makhluk halus tuh, Kak? Wah, sering sih sebenarnya. Iya. Ya, itu juga yang gimana ya? Itu yang jadi pertanyaan sih sama Iya. Kadang orang kan sebenarnya nih kalau Ayu cerita kayak gini ke orang lain tuh Ayu dianggap gila. Iya. Ayu dianggap gila serius. Kayak halu gitu kan, gila lu, ngayal lu gitu kan. Wallahi itu Ayu alami. Iya. Kayak ya mungkin karena sampai Ayu, makanya Ayu berkecimpung di dunia horor ini sebenarnya Ayu karena penasaran, karena banyak pertanyaan yang pengen Ayu tanyain. Mungkin dengan cara Ayu masuk ke dunia horor, Ayu kenal dengan konten-konten kreator horor yang mungkin pengalamannya lebih besar dari Ayu, ilmunya lebih luas dari Ayu. Mungkin Ayu bisa bertanya kan sama mereka tentang rasa penasarannya Ayu. Makanya itu salah satu alasan Ayu kenapa Ayu nyemplung nih ke dunia horor. Oh gitu. Nah kalau untuk rasa takutnya sendiri nih, karena kan memang sering banget ya Kak Ayu ini ketemu sama sosok-sosok makhluk, itu punya nggak sih rasa takut dan melawannya seperti apa ya? Oke, kalau dibilang rasa takut pasti, maksudnya kan kita manusia pasti ada rasa takut ya. Even kita enggak takut gitu, tapi adalah mungkin rasa takut. Cuma itu balik lagi ke kontrol diri Ayu. Jadi Ayu selalu ingat sih kata orang tua Ayu, kata papa terutama, kamu gak akan celaka karena hantu, tapi kamu celaka karena pola kamu sendiri atau karena kelakuan kamu sendiri. Katanya kayak gitu. Maksud papa itu hantu itu cuma bisa nampakin. Iya. Ya kan? Kadang hantu cuma bisa nampakin. Kalau kamu celaka itu mungkin karena kamu lari, terus kamu kepleset, kata papa kayak gitu. Jadi alhasil Ayu karena inget itu, Ayu jadi ya udah hantu dilihat bisa hilang. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kita lari dan hilang kontrol, lari tanpa arah, kita nggak tahu di depan kayak gimana, bisa aja itu
menyalahkain kita atau kayak gimana kata papa gitu. Jadi lebih ke gue berani cuekin aja gitu, dan mungkin karena terbiasa ngeliat jadi udah kayak yang ada sampai di fase ngeliat tuh udah kayak ya udah gitu, ada di fase itu pernah, tapi sesekali juga kayak takut, ada rasa takut juga kayak gitu. Nah setelah berkecimpung di dunia eksplorasi nih, pasti kan otomatis ketika di lokasi tersebut tuh sering banget nih ketemu jump scare kayak sosok kuntilanak yang nongol tiba-tiba, pocong tiba-tiba nongol kayak gitu. Nah itu nyikapinnya itu seperti apa? Apakah Kak Ayu ini tenang atau panik gitu biasanya? Alhamdulillah tenang sih. Tenang ya? Alhamdulillah, cuma sering dikomplain, lo kok tenang sih gitu kan, padahal itu yang tunggu-tunggu gitu kan kalau di konten horor gitu. Gak tau kenapa ya, Ayu pernah nih, ini kejadian baru-baru sih, Ayu lagi explore. Ayu kan biasa dilepas sendiri, bener-bener dilepas sendiri gitu, jadi tim ngobrol aja lah, ngopi di luar gitu ya. Ayu lepas sendiri. Pernah Ayu dilepas, pas Ayu balik ke sini gini, ini kaca kan, kaca. Jadi di kaca teh ada orang, ada cowok pakai topi hitam tapi mukanya gini. Oh, saling lirik-lirikan gitu. Depan-depan. Iya. Cuma dihalangin kaca. Ya, tapi gini, bahkan jaraknya tuh segini nih. Iya. Oh gitu, astagfirullahaladzim, Ayu gitu kan. Ayu sempat diem tuh, pas lagi explore Ayu sempat diem. Ayu nggak ngomong apa-apa. Kayak mikir, diem tuh bukan takut, kayak siapa ya, perasaan Ayu merinding. Mukanya sih kayak bukan, nggak ada sih tema Ayu muka kayak gitu kan. Tapi positive thinking, oh mungkin mereka mau jagain Ayu udah pede aja gitu kan. Tapi biasanya kan dilepas, tapi Ayu kayak mereka udah mau jagain Ayu nih, kata Ayu udah pede gitu kan. Pas udah cuek, tapi beda vibes-nya, beda kan, kerasa tuh. Lah tiba-tiba takut gitu kan, tiba-tiba takut ngelangkah, tiba-tiba takut ini, udah terobos aja gitu. Pas terakhir, pas aku keluar, lihat itu satu-satu, Ayu belum ngomong, liatin, lah kok nggak ada yang pakai topi hitam, Ayu bilang gitu, ada yang pakai topi tapi putih. Gitu. Aku tanya kan, ada yang apa sih, masuk nggak? Kebetulan itu kan ditemenin juga sama konten kreator horor lain gitu. Nggak ada, sumpah, Ayu sampai bilang gitu, sumpah lo jangan bohong, demi Allah, kata demi Allah beneran, kata kayak gitu, nggak ada yang masuk. Lalu terus tadi siapa yang ngikutin Ayu, kata kayak gitu, nggak tahu, kata kayak gitu. Itu di situ langsung suasana mencengkam gitu. Karena ya, tapi jadi lebih ke gimana ya, lebih ke flat aja sih, lebih ke flat. Orang lihat ada sosok yang kepalanya nggak ada, itu berlumuran darah, ya udah kayak bodo amat lah gitu lah ya. Iya sih, lebih ke bodo amat. Tidak menghiraukan gitu maksudnya. Tidak menghiraukan, iya. Tapi pengennya sih teriak, tapi nggak tahu kenapa dibuatnya diem. Jadi nggak ada ekspresinya seperti itu ya? Nggak ada. Sama sekali, kita dibikin kenok gitu, maksudnya diem aja gitu ngeliat. Ya udah diem dong, kayak diem beberapa detik kayak oh ya udah gitu. Tapi ada sih ya kayak rasa takut, wah. Tapi lebih takut ke suara sih. Soalnya kan kalau nampakin wujud udah kelihatan nih wujudnya di situ gitu kan. Kalau suara di mana gitu kan, atau rasa. Sebenarnya kita kan yang lebih takut itu ngadepin rasa sebenarnya. Kalau Ayu pribadi ya, Ayu pribadi. Kadang orang manusia itu takut karena rasa. Betul. Ya. Tapi kalau mereka udah nggak ngerasa, mereka nggak akan takut. Biasanya kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi pintar-pintar ngelola rasa aja sih. Iya benar. Terima kasih nih Kak Ayu. Aku udah ke Bandung, terus ketemu sama Kak Ayu, sampai akhirnya bisa ngundang Kak Ayu nih buat cerita di Circle Gaib. Ya Kak. Jadi sebelum kita tutup podcast pada malam hari ini, kemungkinan Kakak ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana. Pesannya sih apa ya, ini sih buat kalian semua yang nonton video ini, terus support channelnya Circle Gaib supaya cepet maju, karena dukungan dari kalian itu menentukan kakak gitu, biar kalian terus support, terus dukung biar kakak tetap berkarya ya Kak ya. Terima kasih Kak Ayu. Sering apa sih, tetap menghibur kalian lah, karena dukungan kalian itu penting banget. Sering-sering share, jangan lupa like, comment, subscribe juga channelnya kakak Circle Gaib. Pokoknya channelnya mantep. Kalian gak akan kecewa kalau nontonin channel ini, makanya kalian harus subscribe kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke teman-teman dimanapun kalian berada nih, sebelum kita tutup,
Jangan lupa juga nih untuk mampir ke channelnya Kak Ayu. Apa nama channelnya Kak? Channelnya Ghostbuster. Oke, nanti channelnya Kak Ayu akan ada di kolom deskripsi. Pasti juga teman-teman penasaran sama Instagramnya Kak Ayu kan? Nanti bakal ada juga di kolom deskripsi ini. Setelah video ini tayang, jangan lupa mampir ke channelnya Kak Ayu. Apa Kak? Ghostbuster. Oke. Terima kasih ya, terima kasih banyak nih buat Kak Ayu. Sama-sama. Terima kasih banyak udah ngundang aku ke sini. Terima kasih kembali. Pokoknya dia terima kasih kembali. Pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa karena memang ketemu ya Kak Ayu ini kita merinding deh bawaannya. Buat teman-teman yang nggak percaya boleh langsung dengar ceritanya Kak Ayu dan lihat interaksi Kak Ayu ini seperti apa. Oke, langsung kita tutup aja ya Kak ya. Baik. Oke teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah menyaksikan. Tapi sebelum kita tutup, gue mengingatkan lagi nih untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Circle Gaib. Langsung aja kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Amin, sama-sama Kak Ayu.